Prolog, bagaimana ekonomi dunia berjalan? Kita awali kisah dalam buku ini dengan sebuah pertimbangan. Kita semua tahu bahwa bisnis adalah sebuah bidang yang sedikit peminatnya namun besar pengaruhnya. Kita memulai dengan melihat sesuatu yang besar agar sama pandangan kita hingga akhir buku ini. Bagaimana kalau kita memulai dari sebuah fakta? Fakta apa itu? Fakta tentang ekonomi dunia. Saya bukan penganut teori konspirasi. Saya berbisnis dan berstrategi hanya berdasarkan fakta. Ada sebuah fakta menarik yang didapat dari sebuah buku baru berjudul Winners Take All. Selain fakta dari buku tersebut, saya pun melakukan survei di Lembaga Narapatih Institute dan mendapatkan hal yang sama. Data tersebut kita simpulkan bahwa di tahun 80-an banyak anak muda yang kaya atau memperoleh kesuksesan di usia muda mereka dengan cepat, lalu di dekade setelah itu, tahun 90-an, terdapat data bahwa anak muda yang kaya tidak sebanyak tahun 80-an, yang kaya dalam dekade 90-an lebih sedikit dibanding tahun 80-an. Lalu di tahun 2000-an terdapat fakta bahwa anak muda yang kaya lebih sedikit lagi dibandingkan anak muda yang kaya di tahun 90-an. Terakhir, di tahun 2010 hingga saat ini tahun 2019 terdapat fakta yang sama. Anak muda yang kaya dalam dekade ini dibanding dekade sebelumnya makin sedikit. Mengapa itu terjadi? Karena winners take all. Karena pemenangannya sudah ada, dan pemenang tersebut sudah mengambil semuanya. Pemenang tersebut hanya membagi sedikit ke yang lainnya, terutama orang kaya baru yang anak muda tadi, hanya dapat sedikit. Maksudnya begini, kalau saya jumpa darat dengan sahabat pembaca buku ini, dalam pertemuan tersebut saya akan mentransfer uang sejumlah $10.000 Amerika ke rekening Anda, kita berdua di bank. Lalu setelah mengisi slip saya memberikan uang tersebut ke teller lalu secara sistem clearing bank tadi memberikan notifikasi ke pusat New York, misalnya, lalu New York memberikan notifikasi ke sebuah kota kecil di Switzerland bernama Basel. Basel oke, New York oke, baru masuk ke rekening Anda. Sahabat, Basel mendapatkan fee 0,0 sekian persen. Basel milik sebuah keluarga. Jadi semakin saya kaya dan Anda kaya, bahkan kita menjadi sangat kaya, si Basel juga semakin kaya. Dialah yang termasuk winners take all. Sekarang kita lanjutkan cerita lain lagi. Sekitar 2 abad yang lalu, di tahun 1800-an ada sebuah keluarga berbasis di Afrika dan sekarang sebagian di Australia secara masif mengumpulkan batuan yang tersebar di berbagai negara tersebut mereka kumpulkan, baik batuannya juga lahannya. Selama hampir 40 tahun mereka mengumpulkan hal tersebut di seluruh dunia. Dalam waktu 40 tahunan tersebut mereka menguasai lebih dari 60% sumber lahan penghasil batuan tersebut. Terutama di Afrika, Amerika Latin dan Australia. Lalu pada sekitar tahun 1850-an mereka melakukan deklarasi secara perlahan ke seluruh dunia bahwa diamonds are forever. Sebagai simbol cinta, perlambang keabadian cinta ini mereka embuskan perlahan dan mereka memainkan harga, mereka mengatur supply, dan mereka menciptakan demand. Kuncinya adalah membangun citra terhadap batuan tersebut, dengan sentuhan yang ahli. Kilauan berlian tadi memesona dunia. Sekarang, 250 tahun kemudian, citra keabadian berlian sebagai simbol cinta masuk ke bawah sadar 90% umat manusia. Batuan tersebut menjadi mahal harganya, bersertifikat, dikendalikan ketat, distandarkan dan dijaga dari hulu ke hilir beserta regulasi yang ketat. Eksklusif, unik, terbatas, ditambah citra yang sudah masuk ke kepala manusia lebih dari 8 generasi, citra itu tidak bisa hilang dalam semalam. Bahkan kita bisa mengatakan, mereka, keluarga Oppenheimer termasuk golongan winners takes all dengan merek The Bears tersebut. Sekarang batuan lain misalnya mau Anda buat selevel lebih rendah saja dari berlian, Anda akan berdarah-darah menciptakannya karena memerlukan ratusan tahun membangun citra mulia tersebut. Kita lompat sebentar ke mineral lain. Ada sebuah metal yang diciptakan image-nya menjadi mulia berikutnya, dan itu bahkan baru terjadi 50 tahun belakangan ini, alias 100 tahun yang lalu, harkatnya masih jauh di bawah emas atau berlian. Sebuah keluarga di London, Inggris, menggarap mineral tersebut agar naik kelas. Naik kelas bagaimana? Bisa diterima sebagai jaminan di banyak mineral di dunia. Namun, keluarga ini mengendalikan langsung ataupun tidak langsung 60% tambang hingga trading dan distribusinya. Ya benar, mineral itu bernama platinum, baru digarap di tahun 60-an. Dibangun citranya, dibangun ceritanya, dibangun keunikannya, dan tahun
90-an akhirnya platinum resmi menjadi benda yang sederajat dengan emas. Bisa dijaminkan di bank, padahal banyak mineral yang lebih kinclong, lebih keras, lebih bagus seperti titanium, rhodium, palladium. Lantas mengapa platinum? Karena ada yang membangunnya, ada yang menggarapnya dan ada rajanya. Siapa dia? Winner take all platinum ini. Kita tidak perlu jawaban segera, kita lanjut tulisannya dengan sebuah fakta lain. Dunia saat ini diatur oleh negara pemenang Perang Dunia Kedua. Setuju? Siapa negara pemenang Perang Dunia Kedua tersebut? Amerika. Bagaimana Amerika mengatur dunia saat ini? Dengan memaksa negara lain pemenang Perang Dunia Kedua lainnya untuk menerima bahwa dolar adalah mata uang dunia, sebuah prasasti penandatanganannya terjadi di Bretton Woods. Itu membuktikan kelihayan, kelicikan, Amerika. Tetapi semua tidak bisa melawan, maka semua mengangguk dolar menjadi mata uang dunia hingga saat ini di mana terdapat fakta, 85% transaksi antar negara masih menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Lalu, ada lagi kurang ajarnya mereka mengatakan, dolar sama dengan emas. Apa nggak gila, itu? Jadi untuk mencetak uang sebuah negara manapun hanya boleh punya dua jaminan, emas atau dolar, dan dunia setuju, ini gila kan? Apa ini genius? Atau ini kita yang geblek menerima itu semua? Oke, sabar, jangan emosi. Apa sih yang mereka lakukan? Seperti dalam tulisan pada buku The End of Alchemy yang ditulis oleh Mervyn King, mantan gubernur Bank of England yang mengatakan bahwa kita harus menemukan alchemy, rumus kimia, untuk kaya dan sukses. Keluarga Oppenheimer memiliki alchemy untuk berlian, Basel Family menguasai transaksi peredaran dolar. Begitu juga kebijakan George F. Kennan yang merancang dolar menjadi alchemy transaksi dunia. Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah Anda memiliki alchemy tersebut? Inilah kunci sukses kehidupan di mana kalau sudah menemukan alchemy tersebut maka garansi saya, hidup tidak sesulit mencari ujung selotip kue nastar. Lalu ada pertanyaan lagi setelah itu. Dengan adanya alchemy dunia yang kita sudah sepakati atau kalaupun kita tidak sepakat, kita tidak bisa apa-apa sehingga kita hanya bisa pasrah bongkokan. Apakah kemiskinan itu hilang dari muka bumi ini? Apakah perbedaan kaya dengan miskin semakin mendekat atau semakin menjauh? Kita pasti semua akan menjawab dengan suara, koor, kemiskinan tidak hilang. Kaya miskin semakin jauh, dan anak muda hanya menggunakan platform yang telah diciptakan si tetua. Kalau kemiskinan tidak hilang, kalau kaya miskin semakin lebar, itu artinya sistem yang mereka bangun does not work. Sistem yang ada di dunia ini fail atau gagal. Mengapa kita masih mempertahankannya? Di mana semangat, fight against economic injustice-nya? Ayo sama-sama kita bangun tatanan dunia ekonomi yang baru. Mari kita belajar bersama. Bersama buku ini setidaknya kita akan belajar bertahap, belajar untuk memahami apa itu dunia saat ini dan apa itu bisnis dan cara kerja bisnis. Buku ini adalah buku bisnis yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis mengarungi 25 tahun berbisnis. Sekarang, mari duduk santai membaca cerita sederhana, apa itu bisnis sebenarnya versi Bosman ini. Selamat menikmati. Salam takzim hormat selalu untuk sahabat semua yang telah memilih buku ini.